Halo Sobat Berita kita. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Selasa 3 Desember 2024 melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu Korea Selatan mengumumkan pemberlakuan darurat militer di Korea Selatan. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Sang presiden mengungkapkan alasan presiden untuk memperlakukan darurat militer bahwa terdapat kekuatan-kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara. Namun, belakangan terungkap bahwa keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal. Keputusan Presiden Yoon sontak mendorong ribuan warga untuk berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes. Presiden Yoon memicu kemarahan politisi dan warga Korea Selatan, di mana para anggota parlemen oposisi Korea Selatan berencana menggunakan hak konstitusional mereka untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon atas upayanya dalam memberlakukan darurat militer. Para pengamat mengatakan Presiden Yoon telah bertindak seperti presiden yang putus asa dan kehilangan arah. Dalam pidatonya pada Selasa 3 Desember malam, Presiden Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya dan memberikan julukan terhadap oposisi sebagai kekuatan anti negara yang berniat untuk menggulingkan rezim Presiden Yoon. Dekret darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah tentara dan polisi telah dikerahkan ke gedung-gedung parlemen dan sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung parlemen tersebut. Sementara itu, Lee Jae-myung selaku pemimpin Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi terbesar di Korea Selatan menyerukan seluruh anggota parlemen dari Partai Demokrat untuk berkumpul di gedung parlemen guna menolak dekret darurat militer tersebut. Lee lebih lanjut meminta masyarakat Korea Selatan untuk melakukan protes atas tindakan keliru yang telah diambil oleh sang presiden dengan mengeluarkan deklarasi darurat militer di Korea Selatan. Dalam waktu singkat, ribuan warga telah berkumpul memenuhi seruan Lee tersebut. Mereka berkumpul di luar gedung parlemen dengan penjagaan ketat oleh aparat. Para demonstran meneriakkan penolakan atas dekret darurat militer itu. Media lokal memperlihatkan ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi serta tentara di gerbang gedung parlemen. Namun, ketegangan tidak meningkat menjadi aksi kekerasan. Darurat militer adalah ketika militer menjadi penanggung jawab pemerintahan untuk sementara waktu, tatkala otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi. Kekuasaan diberikan kepada militer, dan seringkali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara. Hal-hal mendasar pada supremasi hukum pun turut ditangguhkan, seperti larangan protes dan larangan aktivitas terhadap anggota parlemen serta kelompok politik. Darurat militer di Korea Selatan terakhir kali terjadi pada tahun 1979 oleh diktator militer Park Chung-hee
kemudian dia digulingkan dengan kudeta militer. Anggota parlemen kemudian merespon dan memasuki gedung parlemen untuk melakukan pemungutan suara sebagai respon penolakan atas tindakan sang presiden. Setelah pukul 01.00 dini hari waktu Korea Selatan pada hari Rabu 4 Desember 2024, sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer. Dekret darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah secara hukum. Atas penolakan mayoritas anggota parlemen ini, maka Presiden Yoon tidak lama setelahnya mengeluarkan sebuah pengumuman baru, yaitu membatalkan pemberlakuan darurat militer. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Kita harus selalu bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan selalu mawas diri.